Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safra Oktaviani dari kelas SR1B dengan nomor absen 51 dan dengan NIM P27904124114. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Ilmu Biomedik Dasar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur organ reproduksi pada pria dan wanita di bagian eksternal dan internal beserta fungsi-fungsinya. Baik, ini adalah struktur organ reproduksi wanita bagian organ internal. Di sini ada vagina, di sini ada cervix, di sini ada cervical canal, dan ini merupakan perimetrium. Ini adalah myometrium, ini ada endometrium, di sini ada fimbriae, ini fimbriae, di sini ada fimbriae. Di sini ada uterus. Ini adalah uterine fundus. Di sini ada tuba fallopi. Dan di sini ada ovarium ligamen. Dan ini merupakan ovarium. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba fallopi atau infundibulum menuju rahim. Uterine fundus berfungsi dalam membantu memperkirakan usia kehamilan wanita. Adapun beberapa fungsi dari uterus yaitu yang pertama sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin, yang kedua mengatur siklus menstruasi, dan yang ketiga uterus berpengaruh pada kesuburan. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke bagian terluar tuba fallopi saat proses ovulasi. Ovarium berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Ovarium ligamen berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Endometrium memiliki fungsi utama yaitu mempersiapkan lingkungan yang optimal untuk proses implantasi embrio dan berfungsi juga selama masa kehamilan sebagai pemberi nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan janin. Myometrium memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Cervical canal berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan sebagai jalur tempat lewatnya bayi juga saat proses persalinan serta tempat keluarnya darah menstruasi. Perimetrium merupakan lapisan luar rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim. Cervix memiliki beberapa fungsi yaitu yang pertama memproduksi lendir rahim, yang kedua melindungi tubuh dari bakteri, dan yang ketiga membuka jalan dan proses persalinan, yang keempat sebagai barrier fisik untuk rahim atau uterus, dan yang kelima yaitu untuk membantu proses menstruasi. Vagina memiliki fungsi yaitu menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Baik, ini merupakan struktur organ reproduksi wanita bagian organ eksternal. Jadi di sini ada mons pubis, di sini ada klitoris, di sini ada uretra. Ini merupakan hymen atau selaput darah. Di sini ada labia mayora. Ini merupakan clinical perineum, dan ini adalah anus. Di sini merupakan pudendal sleeve. Di sini ada vestibulum, di sini ada vagina, dan ini merupakan labia minora. Dan terakhir yaitu ada prepus. Mons pubis berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Klitoris menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Prepus berfungsi untuk melindungi klitoris. Labia minora berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, serta infeksi dan memberikan kenikmatan seksual. Uretra berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Labia mayora berfungsi melindungi labia minor, meatus urinarus, dan introitus vagina atau lubang vagina.
Vagina menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Vestibulum berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama atau berhubungan seksual. Pudendal sleeve adalah celah yang terletak di antara labia mayora pada perempuan. Fungsi utamanya adalah sebagai bagian dari anatomi reproduksi dan seksual. Selain itu, celah ini juga berperan dalam menjaga kelembapan dan perlindungan organ genital internal, serta menjadi jalur bagi pembuluh darah, saraf, dan struktur lain yang penting untuk fungsi seksual dan reproduksi. Clinical perineum berfungsi untuk mengontrol aktivitas buang air besar atau BAB, buang air kecil atau BAK, dan aktivitas seksual bagi ibu pasca melahirkan. Anus berfungsi sebagai jalan keluar feses atau tinja. Hymen atau selaput darah berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina dan menutupi sebagian dari lubang vagina. Ini adalah struktur organ reproduksi pria pada bagian organ internal. Ini merupakan kandung kemih. Di sini ada ureter, dan ini merupakan vesicula seminalis, dan ini merupakan uretra. Ini adalah jaringan erektil. Di sini ada glans penis. Di sini ini merupakan testis. Dan ini adalah epididymis, dan ini adalah kelenjar Cooper. Ini merupakan kelenjar prostat. Nah, di sini ini merupakan ampula vas deferens. Nah, dan di sini adalah vas deferens. Ureter berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Vas deferens berfungsi menyalurkan sperma dari testis atau tempat penyimpanan sperma untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Ampula vas deferens berfungsi sebagai ruang penyimpanan untuk air mani. Kandung kemih bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin. Ada beberapa fungsi dari vesicula seminalis, yaitu yang pertama, memproduksi air mani, yang kedua, memberi energi pada sperma, yang ketiga, mengeluarkan air mani, dan yang keempat, yaitu menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Kelenjar prostat memiliki fungsi utama, yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Selama terjadi ejakulasi, cairan ini akan keluar bersama dengan sperma dalam bentuk air mani. Adanya cairan ini akan memudahkan sperma bergerak ketika berada di rahim, menutup saluran kemih ketika pria berejakulasi sehingga air mani tidak memasuki area tersebut, dan mendukung kerja hormon seks pada pria, yaitu hormon testosteron. Kelenjar Cooper berfungsi untuk membersihkan uretra dari residu, misalnya sel-sel mati dan urin. Tujuannya untuk menyediakan jalur ejakulasi, dan cairan yang diproduksi kelenjar Cooper ini berperan dalam membantu menetralkan keasaman di uretra untuk mempersiapkan ejakulasi, serta membantu membuat air mani menjadi lingkungan yang cocok untuk sperma, serta melindungi sperma setelah proses ejakulasi dengan cara menetralkan keasaman vagina. Uretra berfungsi untuk mengalirkan urin, dan pada pria berfungsi juga sebagai saluran air mani yang membawa sperma saat pria berejakulasi. Epididymis berfungsi untuk penyimpanan sperma, pematangan, dan juga sebagai transportasi sperma. Jaringan erektil berfungsi sebagai rangsangan seksual agar terjadi ereksi dan mengantarkan sperma dalam hubungan seksual. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel Leydig penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Glans penis berfungsi sebagai rangsangan seksual dan tempat keluarnya urin dan sperma. Ini adalah struktur organ reproduksi pria pada bagian organ eksternal. Di sini ini merupakan kandung kemih, ini merupakan kelenjar prostat, ini merupakan uretra, ini adalah vas deferens, dan ini adalah testis, dan ini adalah skrotum. Di sini ada kepala penis, dan di sini merupakan lubang penis. Kandung kemih bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin.
Kelenjar prostat memiliki fungsi utama yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Selama terjadi ejakulasi, cairan ini akan keluar bersama dengan sperma dalam bentuk air mani. Adanya cairan ini akan memudahkan sperma bergerak ketika berada di rahim, menutup saluran kemih ketika pria berejakulasi sehingga air mani tidak memasuki area tersebut, dan mendukung kerja hormon seks pada pria yaitu hormon testosteron. Uretra berfungsi untuk mengalirkan urin dan pada pria juga berfungsi sebagai saluran air mani yang membawa sperma saat pria berejakulasi. Vas deferens berfungsi menyalurkan sperma dari testis atau tempat penyimpanan sperma untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel Leydig, penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Skrotum memiliki fungsi utama yaitu membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya, dan mempertahankan suhu testis setidaknya 1-8 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh normal. Kepala penis berfungsi sebagai rangsangan seksual dan tempat keluarnya urin dan sperma. Lubang penis berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Anus berfungsi sebagai jalan keluar feses atau tinja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.